are. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik semua siap untuk melanjutkan materi kan? Hari ini kita akan masuk pada pokok pembahasan keempat. Kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai papan PCB, mulai dari pengertian sampai jenis-jenisnya. Maka hari ini kita akan membahas tentang komponen yang digunakan dalam membuat sebuah rangkaian elektronika, atau yang biasa dikenal dengan komponen elektronika. Jadi sebenarnya komponen elektronika itu apa saja ya? Dan bagaimana bentuk maupun fungsi komponen elektronika itu sendiri? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Baik adik-adik, jadi komponen elektronika merupakan sebuah peralatan yang dikemas dalam bentuk diskrit dengan dua atau lebih terminal penghubung yang menjadi elemen dasar untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Dengan kata lain, komponen elektronika adalah elemen terkecil dalam rangkaian elektronika. Selanjutnya, apakah adik-adik semua sudah pernah melihat resistor? Mungkin kapasitor, transistor, dioda, atau IC. Ya, ini merupakan beberapa contoh komponen elektronika yang umum dan banyak digunakan dalam membuat sebuah rangkaian elektronika. Setiap komponen ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda tentunya. Misalnya resistor. Resistor memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian yang telah dibuat, sebagai pembagi tegangan bahkan pembagi arus. Dapat dilihat bahwa kaki resistor memiliki panjang yang sama, yang diartikan bahwa resistor tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif atau bersifat nonpolar, sehingga dapat dipasang secara terbalik. Selain itu, dapat dilihat bahwa resistor ada yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Besar atau kecilnya resistor tergantung pada besar daya yang diberikan pada resistor tersebut. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada waktu tertentu. Kapasitor juga berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply. Jika resistor bersifat nonpolar, maka kapasitor ada yang bersifat polar dan nonpolar. Jika kapasitor nonpolar tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif, maka kapasitor polar memiliki polaritas positif dan negatif. Dapat dilihat pada kaki kapasitor berikut ini yang memiliki panjang yang berbeda. Pin yang lebih panjang untuk kutub positif dan pin yang lebih pendek untuk kutub negatif. Sama halnya dengan resistor, kapasitor juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ini tergantung pada kapasitas, besar tegangan, atau faktor lainnya. Komponen elektronika lainnya ada transistor. Transistor merupakan sebuah alat semikonduktor yang dapat dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, sebagai stabilisasi tegangan maupun modulasi sinyal. Berbeda dengan resistor dan kapasitor yang memiliki dua pin kaki dengan kutub positif dan kutub negatif, transistor memiliki 3 pin kaki yang terdiri atas emitor, basis, dan kolektor. Selain itu, transistor memiliki 2 tipe, yaitu tipe PNP dan NPN. Adapun perbedaan kedua tipe ini adalah transistor PNP arus akan mengalir dari emitor ke kolektor saat basisnya diberikan muatan negatif. Sedangkan pada transistor NPN, arus akan mengalir dari kolektor ke emitor saat basisnya diberikan muatan positif. Selain resistor, kapasitor, dan transistor yang menjadi komponen utama dalam membuat rangkaian elektronika, masih ada beberapa komponen lainnya yang belum dideskripsikan. Namun adik-adik perlu ketahui bahwa semua komponen ini terdiri atas beberapa jenis. Untuk lebih lanjutnya, dapat dilihat pada link di bawah ini.
Baik adik-adik, setelah kita mendeskripsikan beberapa contoh komponen elektronika, selanjutnya kita juga perlu ketahui bahwa komponen elektronika dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya berdasarkan fungsi kerjanya, yaitu komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang, serta berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, yang terdiri atas komponen THT atau Through-Hole Technology dan komponen SMD atau Surface Mount Device. Komponen pasif merupakan komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Adapun contoh komponen elektronika pasif diantaranya adalah resistor, kapasitor, induktor, maupun transformator. Sedangkan komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal untuk dapat beroperasi. Untuk komponen aktif contohnya seperti dioda, transistor, IC atau integrated circuit, maupun SCR atau silicon control rectifier. Komponen penunjang merupakan komponen pelengkap dalam suatu rangkaian elektronika yang biasanya tidak mesti ada di dalam rangkaian tersebut. Adapun contoh dari komponen penunjang misalnya seperti konektor, saklar, relay, dan masih ada lagi. Selanjutnya, komponen THT atau Through-Hole Technology merupakan komponen yang secara fisik memiliki pin atau kaki dengan tujuan cara pemasangannya menggunakan PCB yang dilubangi, yaitu posisi komponen diletakkan pada papan PCB, kemudian pin atau kaki komponen pada sisi yang lain untuk disolder. Berikut ini contoh dari komponen THT atau Through-Hole Technology. Sedangkan komponen SMD atau Surface Mount Device merupakan komponen elektronika yang berukuran kecil yang dipasang langsung dan disolder pada papan cetak atau PCB. Dengan kata lain, komponen SMD merupakan komponen elektronika tanpa kaki. Dalam komponen elektronika SMD, kita juga perlu tahu teknik SMT atau Surface Mount Technology, yaitu suatu metode dalam memproduksi peralatan elektronika, sirkuit elektronika, di mana komponennya dipasang langsung pada permukaan papan PCB. Berikut contoh tampilan dari komponen elektronika SMD. Baik adik-adik, demikian pembahasan materi hari ini mengenai komponen elektronika. Semoga adik-adik sudah memiliki gambaran apa saja komponen elektronika yang digunakan dalam rangkaian elektronika. Untuk menambah pemahaman adik-adik semua, yuk kerjakan soal evaluasi berikut ini.